Kok jangankan series kajian, ya kan? Nomor ukuran sepatu mantan juga hafal, insya Allah. Makasih udah diingatkan Mbak, tadi guyonan aja. Jadinya bersyukurnya di titik itu, walaupun terkadang manusia termasuk Yosi itu kadang-kadang gak langsung bisa bersyukur, berterima kasih, tetapi kadang-kadang masih ada keluhan. Makanya hari ini moga-moga kita stop itu keluhan-keluhan, dan tugas kita hanya bagaimana terus melakukan apa yang kita bisa dan yang Allah izinkan. Makanya bantu dengan kesyukuran luar biasa, insya Allah bisa jadi kajian love story ini ba'da asar yang di pesantren Abata ini bisa langgeng melebihi usia kita. Dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan ini bulan Rabiul Awal, tanggal 9 insyaallah, 9 Rabiul Awal. Dan moga-moga semuanya diberikan anugerah sama Allah untuk bisa makin mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan happy, dengan bahagia, dengan sumringah. Tema yang kemarin diusulkan oleh panitia luar biasa, temanya bagus. Itu adalah antara aku, kau, dan dia. Bahkan tadi saudara saya yang tadi kita bahas berkat, jenengan maksudnya, dan bahas takwil, masya Allah, ini love story langsung bahas takwil nih. Jadinya ini antara aku, kau, dan dia ini, aku, kau, ini itu termasuk golongan apa? Makhluk, ya, hamba-hamba Allah. Saya, MC, masnya, mbaknya, ini termasuk apa? Bisa aku, bisa kau, tinggal posisinya yang mana. Tetapi ketika dia ini bukan makhluk lagi, tetapi khalik, yang Yusi maknai, yang Yusi terima, yang Yusi bisa pahami dari judul ini, tema sore hari ini seperti itu. Makanya di tulisan, kok belum nyampe ke situ. Rasanya tak onek iki kok. Udah nyala belum? Nyala. Nyala kok malah tetap. Karena apa? Nanti teman-teman, nih, amalan yang paling simpel, tetapi apa? Pahalanya itu benar-benar berlipat ganda, itu adalah nge-share. Insya Allah mulai pertemuan keempat ini, yang tadi mbaknya udah sampaikan tadi, insya Allah kita nanti share linknya di YouTube. Jadi teman-teman yang qadarullah belum bisa hadir karena satu lain hal, nanti bisa mengikuti. Karena kemarin nggak tahu Mas Diar padahal ikut tapi kok lupa, atau ketika itu pokoknya entah teknis baterai habis dan lain sebagainya. Karena yang kajian Bapak Ibu yang ngaji pengaosan di pagi hari itu alhamdulillah mulai kemarin bisa nge-review lagi apa-apa yang sudah dibahas bulan yang lalu. Tanya Firly aja bro, nanti kamu nunggu nih itu sampai 5 jam nggak kena. Sampaikan sang ahli. Ya, jadi temanya apa tadi? Antara aku, kau, dan dia.
Sip. Makanya ini aku gawe slide ini, masya Allah. Moga-moga terstruktur. Saya takut yang memberikan tema nanti kecewa kalau saya nggak serius bahasnya. Ya, teman-teman, saya selalu mengawali setiap tema, setiap judul, apapun yang kita sharing, apapun yang kita bincangkan, itu selalu mulai dari apa? Dari kenapa sih? Kita itu kok layak bahas judul ini, atau saat kita nanti bahas judul ini apa sih masalah yang terselesaikan, ya kan? Kemudian ketika bahas judul ini, solusi apa yang nanti Allah Subhanahu wa taala titipkan, karena kita kepengen saat kita diskusi, saat kita tambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Memang hidup kita tetap ada ujian, tidak lurus terus, kadang juga ada belokan, bahkan ada tanjakan, bahkan putar balik, ya kan? Bahkan kalau jalannya ini masya Allah lurus semuanya masya Allah, terkadang masih ada ujiannya, jalannya berlubang. Nah, makanya teman-teman yang Yosi takdimi, yang Yosi muliakan, moga-moga tema ini benar-benar jadi apa? Jadi solusi, atau Allah menitipkan solusi kepada siapapun yang mungkin bertanya-tanya, ini itu opo sih, ini itu apa sih. Nah, pertanyaan teman-teman, pertanyaannya gini, Yusi ngawali gini, kan kalau di dalam dunia percintaan, kasih sayang dan perasaan, ya kan, itu selalu apa? Selalu tidak langsung ceritanya itu seindah apa yang Yosi bayangkan dan teman-teman bayangkan. Oke, jadinya love is never jadinya yang namanya love itu tidak selalu yang flat-flat saja. Enggak, jalannya itu enggak lurus-lurus saja. Jalannya enggak mulus-mulus saja. Makanya seringkali, ya kan, kalimatnya kayak gini, aku mau dan dia tidak mau. Ini kadang-kadang terjadi, ya. Akunya mau, ya kan, dianya nggak mau. Atau sorry, ini bukan dia. Kalau di sini maksudnya kau tak mau, karena dianya tadi kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku mau dan kau tak mau. Tetapi yang kedua, teman-teman yang Yosi takdimi, si dini muruk boy. Yang kedua adalah kaunya mau. Yang dimaksud di judul tadi, kaunya mau dan aku tak mau. Kan seringkali kayak gitu kan. Makanya para pembicara itu, para mubaligh itu, para asatidz itu selalu bilang, ketika seseorang itu tidak berjodoh atau tidak Allah takdirkan di dalam satu ikatan, ya kan, kemudian tidak tertakdir untuk benar-benar menikah, biasanya cuman beda keyakinan, ya kan. Sing Mas Berkat ini mau, ya kan, yang sananya gak gelem, atau sananya mau, Mas Berkatnya nanti saya tanya, masya Allah, ya, namanya lupa namanya saya bos. Oh, Berkat siapa? Farhan, masya Allah, namanya happy terus ini, ya, masya Allah. Jadi Farhan itu malah giliran yang nggak mau, nggak yakin. Makanya teman-teman yang Yusi takdimi, ini yang benar-benar kita harus fahami, kita harus ketahui. Tidak semua keinginan kau, maksudnya itu adalah dia, seseorang yang diinginkan kita tuju itu melulu langsung nafsul fikroh, satu pikiran. Yes ya, mati.
baterainya habis. Nah ini kalau kabel anti mati. Ya. Kemudian teman-teman, ada yang lebih apa? Coba saya mau nanya, antara aku mau dan dia tak mau, dia itu maksudnya yang kau tadi ya, dan dia mau tetapi aku tak mau, itu lebih sakit yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Orang jawaban lemes kabeh. MC jawab apa? MC ini tak seneni tok nih. Ayo Mbak, kamu lebih ngerasain berat yang mana? Saat kamu mau tapi dia nggak mau, atau saat dia mau tapi kamu nggak mau? Dia mau, saya nggak mau. Dia mau, kamunya nggak mau. Oh itu lebih sakit ya? Maksud sih? Atau kebalikannya? Kebalikannya ya, kalau teman-teman kebalikannya, berarti sama kayak saya lah, normal ya, berarti beliau nggak normal, alhamdulillah. Ya, enggak. Ya kan, selalu apa? Selalu yang menjadi kegundahan adalah saat kita itu mau, dia nggak mau. Ya kan? Tapi kalau saat dia itu mau, kita itu nggak mau, kayaknya kok gini banget ya. Saat gue yakin sama seseorang, ya kan? Saya berharap kepada seseorang, tetapi orang itu kok jangankan berharap, kepikiran saja tidak. Ya kan? Makanya teman-teman yang Yosi takzimi, tapi manakala apa? Manakala seseorang itu berharap kepada diri kita, kemudian kita itu sama kali tidak berharap, bahkan tidak kepikiran, bahkan shock, kenapa orang ini seneng saya, ya kan? Bahkan saya belas nggak seneng banget, kriterianya nggak masuk banget, kenapa ngejar-ngejar saya? Ingat teman-teman, semua itu cerita apa ini namanya? Cerita cinta ya, segitu aja ya. Itu benar-benar hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ngatur-ngatur. Kita nggak bisa nggak bisa ngedit cerita itu dengan sendirinya, nggak bisa maksain apa kehendak kita, ya kan? Coba kamu lebih milih ditolak atau menolak? Menolak. Ya. Padahal coba ditolak sama menolak itu semuanya imtihan, semuanya ujian. Coba, kita itu akan merasakan apa-apa yang sudah kita semai, apa-apa yang sudah kita perbuat. Siapapun yang sering nolak, apalagi menolaknya. Kalau ahwat rata-rata nolaknya pakai apa? Afan akhi, sepertinya antum lebih baik berjodoh tidak dengan saya. Padahal ngomong wae kere sampean, gak iso ngurupi aku. Langsung wae kan, rata-rata kadang-kadang ekonomi tapi dihalus-halusin. Bukan begitu Mas Farhan? Masya Allah. Mas Farhan, Masya Allah. Faih, Masya Allah. Ya kan? Kemudian jawabannya itu Masya Allah. Luar biasa. Saya berdoa, ini jawabannya ahwat rata. Aku paham pol. Insya Allah antum akan mendapatkan sosok seseorang yang berkali-kali lipat lebih bagus daripada diri saya. Jawaban template menyebalkan. Ya, itu rata-rata kayak gitu. Padahal ketika jujur, sorry, maaf mas, saya tuh sangat berharap ya soleh, tetapi ya yang agak ke Jepang-Jepangan atau ke Korea-Koreaan atau Masya Allah lah. Jadinya itu kadang-kadang kalau zaman dulu, zaman Mas Yosi nggak bisa pun sampai meloncat, nggak apa-apa. Nice. Nggak apa-apa. Jadinya teman-teman, itu jawabannya. Dan yang jawaban yang paling juga sering Yosi terima ketika seorang perempuan itu nolak, biasanya jawabannya adalah mengkambing hitamkan yang namanya istikharah. Afan. Karena kalau pakai istikharah aman. Masa mau ngelawan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri juga nggak tahu mas,
Kenapa istiqoroh hasil saya seperti ini?